Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi peluang. Kalau kemarin kita sudah belajar variabel random, sekarang kita akan mempelajari materi lebih jauh lagi, yaitu distribusi peluang. Seperti variabel random, distribusi peluang juga dibagi menjadi dua. Ada definisi distribusi peluang diskrit, kemudian juga ada distribusi peluang kontinu. Kita ke definisi distribusi peluang diskrit terlebih dulu. Misalkan X variabel random diskrit, suatu fungsi f disebut fungsi peluang atau distribusi peluang X jika untuk setiap hasil X yang mungkin memenuhi. Jadi ada 3 syarat nih. Yang pertama, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sigma fx sama dengan 1. Yang ketiga, peluang X sama dengan fx. Nah, karena X variabel random diskrit, maka distribusi peluangnya disebut distribusi peluang diskrit. Untuk lebih bisa memahami distribusi peluang diskrit, kita akan melihat contoh pertama. Pada percobaan pelemparan mata uang 3 kali, misalkan X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya angka pada setiap hasil yang mungkin, maka distribusi peluang X dapat ditulis dalam tabel berikut. Nah, sebelum kalian menemukan tabel itu, tentunya ada langkah-langkah nih yang perlu ditulis ya. Yang pertama tentunya kita mencari titik sampelnya. Kalau pelemparan uang 3 kali berarti kita punya angka, kemudian nih ada AG. Kemudian ada AG di sini. Ini juga lagi AG. Nah, kemudian untuk gambar juga bisa pecah seperti ini ya. Angka gambar. Jadi ada sebanyak 8 titik sampelnya. Ada AAA, AAG, AGA, AGG, dan GAA, GAG, GGA, dan GGG. Di sini perlu digarisbawahi bahwa X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya angka yang muncul. Untuk titik sampel yang sebelah sini, angka yang muncul sebanyak 3. Kalau yang di sini AAG berarti angka muncul sebanyak 2. Kalau di sini AGA angkanya muncul 2 kali. Kalau AGG angkanya 1 kali. Lalu di sini A-nya juga 2. Di sini A-nya 1, di sini A-nya 1, di sini A-nya 0. Jadi kita bisa melihat sebaran X-nya. Jadi nilai X yang mungkin ya, nilai X yang mungkin kita tuliskan. Nilai X yang mungkin yaitu, nilai X yang mungkin ada 0, 1, 2, dan 3. Itulah sebabnya di sini muncul X-nya 0, 1, 2, dan 3. Kemudian peluangnya bagaimana? Kita bisa menentukan fx sama dengan 1/8 untuk X sama dengan 0. Kita lihat nilai X sama dengan 0 di sini. X-nya 0. Nah, X-nya 0 hanya muncul sebanyak 1 kali di sini. Ya. Di sini untuk GGG. Nah, X-nya 0 muncul sebanyak 1 kali. Kemudian untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1. Nih, di sini ya. Ada A, GG, kemudian ada GAA dan GGA. Jadi ketika X-nya 1, dia muncul sebanyak 3 kali. Berarti peluangnya 3/8.
8. Dengan cara yang sama diperoleh nilai fx. Nah, di sini ya, fx untuk x sama dengan 2 diperoleh 3/8, kemudian x sama dengan 3 diperoleh 1/8. Kemudian kita akan memeriksa. Yang diperiksa adalah nilai fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kita lihat di sini. Ada 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8. Semuanya lebih dari 0. Berarti syarat pertama dipenuhi. Kemudian kita cek untuk syarat kedua. Sorry, ini salah ketik ya. Di sini syarat kedua. Sigma fx sama dengan 1. Kita jumlahkan. 1/8 tambah 3/8, 4/8. Ditambah dengan 3/8, 7/8 tambah 1/8, 8/8 sama dengan 1. Berarti syarat yang kedua pun dipenuhi. Kemudian kita melihat syarat yang ketiga. Peluang X sama dengan fx, kita ngecek satu persatu. Oh, ternyata semua peluangnya adalah nilai dari fungsi ketika X-nya diganti dengan variabel random yang nilainya memungkinkan di sini. Jadi, karena F memenuhi ketiga syarat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi F merupakan fungsi distribusi peluang. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Soalnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu 2 kali, misalkan X menyatakan jumlah mata dadu pada pelemparan 1 dan 2, maka distribusi peluang X dapat disajikan dalam tabel berikut. Nah, untuk memperoleh nilai X atau variabel randomnya tentunya ada prosesnya dulu. Kita harus menentukan titik sampel dari ruang sampel kejadian melempar sebuah dadu 2 kali. Maka akan diperoleh 36 titik sampel. Setelah memperoleh titik sampel yang mungkin terjadi, kemudian kita akan menentukan di sini ya, menentukan nilai X-nya. X-nya jumlah mata dadu, lemparan 1 dan 2. Ketika dadunya dilempar pertama muncul angka 1, lempar lagi muncul angka 1, kalau dijumlah akan sama dengan 2. Jadi kita bisa membuat penjumlahan dari dadu pertama ditambah pelemparan dadu kedua. Jadi nilai X yang mungkin itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Kita akan memeriksa apakah tabel ini memenuhi fungsi peluang atau tidak. Kita akan mengecek fx-nya lebih dari sama dengan 0. Kita melihat di sini. Nah, dia sudah lebih dari sama dengan 0 semuanya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya memperoleh nilai-nilai ini? Saya akan beri contoh beberapa ya. Ketika dadunya dilempar nih, nanti kan ada titik sampelnya itu, dia bisa muncul 1,1, nanti ada 1,2, kemudian 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Nah, caranya ini untuk menentukan X-nya, karena X adalah jumlah lemparan 1 dan 2, ini dijumlah. Ini kan sama dengan 2. Ini 3, ini 4, 5, 6, 7. Kemudian ada lagi nanti 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya sampai 6,6. Kalau 6,6 dijumlahkan 12 X-nya. Jadi memperoleh nilai X di sini caranya seperti itu. Kemudian untuk menentukan nilai peluangnya, tentunya kita harus mendata semua hasil penjumlahan ini.
Begitu. Kemudian syarat yang pertama tadi sudah dipenuhi ya, fx lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari atau membuktikan syarat yang kedua, yaitu fx-nya harus jumlahnya sama dengan 1. Nah, kita ngecek 1/36 tambah ini 3/36, ditambahkan semuanya sampai X sama dengan 12, ini jumlahnya adalah 36/6, jadi sama dengan 1. Kemudian yang ketiga tentunya sudah dibuktikan ya, Px sama dengan X ini adalah Fx-nya, jadi peluang variabel random ketika dia berubah-ubah ini, nilai X-nya ini sama dengan fungsinya. Jadi soal yang kedua ini terbukti bahwa F memenuhi syarat sebagai fungsi peluang. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Dalam sebuah kotak tersedia 8 lampu, 3 diantaranya rusak. Secara acak diambil 3 bolam. Bolam itu bola lampu. Jika X menyatakan banyaknya bolam yang rusak, tentukan distribusi peluang X. Seperti penyelesaian contoh sebelumnya, hal yang perlu kita lakukan terlebih dulu yaitu menentukan banyaknya titik sampel. Nah, caranya adalah NS sama dengan kombinasi 3 dari 8. Kenapa kok 3 dari 8? Karena ini 3 rusak dari 8 lampu. Bukan itu ya, sorry. Jadi mengambil 3 dari 8. Sorry, bukan ini ya, tetapi kita akan mengambil 3 dari 8. Jadi 3-nya karena diambil 3, tersedianya 8. Berarti 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial, hasilnya 56. Setelah menentukan titik sampel, kemudian kita akan menentukan nilai X yang mungkin. Nilai-nilai X yang mungkin. Nah, karena X-nya adalah banyaknya bolam yang rusak di sini ya. Kan ngambilnya 3. Berarti bisa jadi dong X-nya itu 0. Artinya tidak ada bolam yang rusak. Bisa juga X-nya 1 bolam yang rusak. Bisa juga 2, artinya 2 bolam yang rusak. Dan 3, artinya 3 bolam semuanya yang diambil itu rusak semua. Nah, kita akan menentukan satu persatu ya, untuk mencari peluangnya. Ini seperti yang sudah dituliskan di bawah nih, X sama dengan 0, artinya tidak ada bolam rusak yang terambil. Maka F0 sama dengan, berarti kan tidak ada bolam rusak yang terambil. Nah, di sini ini 0 rusak ya, dan 3 ini kondisinya baik. Nah, tadi kan 3 rusak, berarti di sini 5 bolam itu keadaannya baik ya. Jadi ketika dia 0 rusak, berarti kombinasi 0 dari 3, mengambil 0 dari 3 bolam rusak. Kemudian mengambil 3 yang baik, dan itu pakai aturan perkalian. 3 baik, kombinasi 3 dari 5. 5 dari mana? 5 dari semua bolam yang baik. Kemudian dibagi 56 karena ini NS-nya. Jadi peluangnya 10/56. Kemudian X sama dengan 1, artinya 1 bolam yang rusak. Nah, di sini nih. Ini artinya 1 rusak ya. Mengambil 1 dari 3 yang rusak, berarti di sini ini 2 baik. Karena kan yang diambil 3. Kalau yang 1 sudah rusak, berarti 2 baik. C 25, artinya mengambil 2 dari 5. Setelah dihitung ketemu 30/56. Kemudian X sama dengan 2, artinya 2 bolam rusak yang terambil. Maka F2, nah di sini 2 rusak. Di sini 2 rusak, berarti ini 1 baik.
Nah, seperti itu. Kombinasinya sama caranya dengan yang di atas. Kemudian X sama dengan 3, artinya 3 bola merusak yang terambil. Nah, ini ketiga-tiganya rusak semua. Berarti yang baik sebanyak 0. 0 baik. Peluangnya ini. Kalau sudah ketemu, X-nya kan sudah ketemu, nilai X yang mungkin, kemudian peluangnya juga sudah ketemu, kita sajikan ke dalam sebuah tabel distribusi peluang X. Kita masukkan nilai X ketika 0, maka peluangnya 10/56, 1 peluangnya 30/56, ketika X-nya sama dengan 2, peluangnya 15/56, dan ketika X sama dengan 3, peluangnya 1/56. Kita juga bisa menyajikan distribusi peluang ini ke dalam sebuah fungsi atau rumus fungsi. Rumus fungsinya itu fx sama dengan kombinasi X dari 3 dikali dengan kombinasi 3 dikurangi X dari 5 dibagi dengan kombinasi 3, 8. Jadi yang sebelah yang di sini ya, ini untuk bolam yang rusak. Nah, pengambilan bolam yang rusak. Kemudian yang sebelah kanan ini pengambilan bolam yang masih baik. Nah, itu adalah contoh dari distribusi peluang diskrit. Selanjutnya kita akan masuk ke materi distribusi peluang kontinu. Misalkan X variabel random kontinu, suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang X untuk setiap hasil X yang mungkin memenuhi. Ini sama syaratnya dengan yang diskrit ya. Yang pertama, fx-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang syarat yang kedua, kalau yang diskrit tadi pakainya sigma, kalau yang kontinu dia pakainya integral. Jadi integral fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Kemudian peluang dari X lebih dari A kurang dari B sama dengan integral fx dx dari A sampai B. Yang A-nya ini jadi batas bawah, yang B-nya jadi batas atas. Karena X variabel random kontinu, maka peluangnya, distribusi peluangnya disebut distribusi peluang kontinu. Beda halnya dengan distribusi peluang diskrit yang bisa disajikan ke dalam suatu tabel, karena kontinu ini tidak mungkin nilai X-nya itu berupa bilangan cacah seperti diskrit, maka kontinu ini dia tidak bisa disajikan ke dalam bentuk tabel. Kita akan lihat contoh untuk lebih memahami mengenai distribusi peluang kontinu. Misalkan variabel random X mempunyai FDP. Oh iya, fungsi distribusi peluang kontinu disebut juga fungsi densitas peluang atau fungsi kepadatan peluang ya. Dia disajikan ke dalam rumus fx sama dengan x kuadrat per 3 jika x-nya itu, nah kalian juga bisa lihat di sini. Di sini kalau nilai X-nya itu berupa interval, berarti dia merupakan FDP atau fungsi densitas peluang. Ya, kemudian nilai fx sama dengan 0 jika X-nya itu nilainya yang lain. Yang pertama, kalian diminta untuk menunjukkan F adalah sebuah fungsi peluang. Yang B soalnya adalah kalian diminta untuk menghitung peluang di mana X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kita akan menyelesaikan yang A terlebih dulu. Nah, syarat yang pertama, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ini adalah syarat yang ditentukan tadi dari definisi. Ya, kita pengecekannya bagaimana? Lihat di sini. X kuadrat per 3. Ketika nilai X-nya ini disubstitusikan ke sini, tentunya karena ini fungsi kuadrat ya. Negatif pun kalau dikuadratkan kan hasilnya positif. Jadi X kuadratnya pasti positif dan pembaginya yaitu 3
3 itu lebih dari 0, sehingga bilangan positif dibagi bilangan positif tentunya hasilnya dia lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian syarat yang kedua, integral f(x) dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. f(x) dx-nya harus sama dengan 1. Kita akan mengecek ya. Jadi perhatikan, karena di sini dia kan dari negatif tak hingga sampai tak hingga, sedangkan interval di sini dari negatif 1 sampai 2. Berarti kita pisahkan integralnya ya, dari negatif tak hingga sampai 1, negatif 1. Karena batas bawahnya di sini negatif 1. 0 dx. Kenapa di sini 0? Nah, harusnya kan begini, negatif tak hingga sampai 1 f(x) dx. Nah, f(x)-nya ketika dia negatif tak hingga sampai 1, sampai negatif 1, dia kan 0 nilainya. Karena f(x)-nya 0, maka ditulis di sini 0 dx. Kemudian integral dari negatif 1 sampai 2 diperoleh f(x)-nya itu x kuadrat per 3 karena sudah didefinisikan di soal ya. Kemudian 2 di sini ya, dilanjutkan batas berikutnya 2 sampai tak hingga. Di sini 0. Jadi kalau kalian bisa gambarkan di sini ada negatif 1, di sini ada 2. Lah f(x) untuk di sini, f(x) untuk di sebelah kiri dia 0. Sedangkan untuk yang batas di sini, dia ini f(x)-nya punya nilai f(x) sama dengan x kuadrat per 3. Gitu. Yang sebelah kanannya juga yang di sini kan negatif tak hingga sampai negatif 1. Yang di sini 2 sampai tak hingga. f(x)-nya itu juga sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kita nih hitung integralnya. Yang bisa dihitung itu yang ada nilainya f(x)-nya. Jadi yang bisa kalian hitung yang sebelah sini aja. Nah, ini yang dihitung. Hasilnya adalah x kuadrat per 9 dengan batasnya negatif 1 sampai 2. Dapatnya 1. Nah, berarti syarat yang kedua memenuhi. Kemudian untuk syarat yang ketiga, kita diminta untuk menghitung peluang x-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, kita mengecek dulu sebenarnya 0 sampai 1 apakah masuk ke sini. Ternyata 0 sampai 1 kan masuk ke sini. Di sini kan 0, di sini 1. Nah, berarti dia pakai f(x)-nya yang nilainya ini. Ya, yang x kuadrat per 3. Jadi, kenapa kok ini x kuadrat per 3 dx tidak 0? Karena dia masuk ke dalam intervalnya f(x) ini. Jadi dihitung, diintegralkan, ketemunya 1 per 9. Lalu bagaimana dengan nilainya jika x-nya itu peluang, diminta nilai x-nya itu lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 1. Kita akan pecah-pecah. Kalian perhatikan intervalnya dulu ya. Jadi kita punya interval di sini dan punya interval di sini. Nah, lihat. Jadi kita akan menghitungnya dulu. Kalau peluangnya kan rumusnya adalah negatif tak integral f(x) dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian kita pecah terlebih dulu intervalnya. Kita dari negatif 2 sampai negatif 1. Di sini negatif 2 sampai negatif 1. Karena negatif 2 itu kan sebelah kirinya negatif 1. Nah, dia nanti f(x)-nya itu sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi di sini nih. Nah, f(x)-nya nilainya 0.
Karena negatif 2 sampai 1 itu masuk ke fungsi yang ini. Fungsi yang ini. Ketika fx-nya sama dengan 0. Kemudian dari negatif 1 sampai 1. Negatif 1 sampai 1. Dia punya nilai fx-nya. Karena dia masuk ke dalam interval ini. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa buat garisnya dulu ya. Ini dari negatif 2, kemudian kita punya batas negatif 1, kemudian dia maunya ke 1. Nah, karena yang diminta ini, nah kita buat begini. Yang di sini kan punya nilai fx, yang di sini nilainya 0 fx-nya. Kemudian kita hitung dengan perhitungan integral, diperoleh hasilnya x kuadrat per 9 dengan batas negatif 1 sampai 1. Hasil akhirnya adalah 2 per 9. Jadi kalau kalian mengerjakan fungsi densitas peluang, hati-hati dengan intervalnya ya. Kita akan lanjut ke contoh yang kelima. Diketahui suatu fungsi f(e) rumusnya adalah kx kuadrat per 6 untuk intervalnya x lebih dari negatif 1 dan kurang dari 2 dan 0 untuk x yang lain. Kali ini kalian diminta untuk menentukan k agar f merupakan fungsi peluang. Dan yang b, kalian diminta untuk menentukan peluang x kurang dari 1. Kita akan jawab satu persatu. Kita diminta untuk menentukan k. Kita pakai syarat dari atau definisi dari distribusi peluang kontinu yang nomor 2, yaitu integral fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilainya. Ini dipecah juga dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Karena kan dia berhentinya sampai negatif 1 nih di sini. Kemudian fungsinya kenapa 0? Nah, karena dia tidak memenuhi di sini. Seperti contoh 4 tadi, kita bisa membuat intervalnya. Ini dari negatif 1 sampai 2. Sorry. Kemudian kita substitusikan nilai fx-nya. Nilai fx-nya kalau di sini negatif 1 sampai 2. Negatif 1 sampai 2 kan dia punya nilai fx. Jadi masukkan kx kuadrat per 6 ditambah 2 sampai tak hingga 0 dx harus sama dengan 1 karena ini syarat f merupakan fungsi peluang. Nah, yang bisa dihitung itu yang tengah ini aja. Nah, karena ada nilai fx-nya. Jadi ini diambil ininya aja, taruh sini. Ini diintegralkan, kx kuadrat per 6 diintegralkan menjadi kx pangkat 3 per 18. Dengan batas negatif 1 sampai 2. Dimasukkan, ketemunya nanti k sama dengan 2. Kalian bisa mencoba perhitungan ini. Kalau di slide saya ini lebih ringkas, mungkin kalian punya oret-oretan, bisa punya catatan yang lebih baik lagi, silahkan ya. Kemudian yang B, ketika kita mau diminta untuk menentukan peluangnya, peluang X kurang dari 1. Padahal di sini intervalnya kan negatif 1 sampai 2, berarti kurang dari 1, batas bawahnya adalah negatif 1 sampai 1. Nah, ini yang sebelah ini kita menentukan sendiri ya. Negatif 1 sampai 1. Kenapa kok negatif 1? Karena batas di sini adalah negatif 1 ya. Kemudian kita substitusikan nilainya. Kenapa ini 2? Karena di soal kan kx kuadrat. K-nya ketemu 2.
Kita masukkan ke sini 2x² per 6 diintegralkan ketemu 1/9 x pangkat 3, kita masukkan nilainya negatif 1 sampai 1, hasilnya adalah 2/9. Teman-teman bisa mencoba sendiri nih perhitungannya. Jika kalian masih bingung, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton tayangan saya mengenai distribusi peluang. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.